Kami datang dengan hati yang mengasihi-Mu ya Tuhan, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Kami merindukan bahwa malam hari ini firman-Mu kembali menolong kami, untuk kami boleh mengerti rancangan yang agung dan kekal yang Kau miliki dan yang Kau anugerahkan kepada umat-Mu. Beri kepekaan kepada kami untuk mendengar suara-Mu. Beri hati yang penuh ketundukan untuk boleh menangkap pesan itu dan mentaatinya. Jauhkan daripada kami segala pikiran yang mengganggu konsentrasi kami kepada firman-Mu. Beri hikmat-Mu untuk kami boleh bisa menangkap pesan-Mu dengan tepat, dengan benar. Sehingga setiap kami pulang dengan hati yang dipenuhi oleh kebenaran. Pulang dipenuhi dengan hati yang penuh sukacita. Pulang dengan satu komitmen yang baru, dengan hati yang berkobar untuk mengerjakan kehendak-Mu yang kekal itu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Nyatakanlah maksud, kehendak dan pimpinan-Mu kepada kami. Kami anak-anak-Mu siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah itu, kami datang kepadamu dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan malam ini. Amin. Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Ini tentang doa Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yohanes pasal 17. Kalau kita mau melihat lebih jauh, memang sebagian besar para teolog perjanjian baru, saudara, melihat Yohanes 17 ini coba diselaraskan dengan peristiwa-peristiwa di dalam perjanjian baru, ya, seluruh kisah yang ada yang tercatat dalam keempat Injil, ya. Dan mereka semua berpendapat bahwa doa Tuhan Yesus yang tercatat dalam Yohanes pasal 17 ini itu dinaikkan di ruang atas, ya, setelah Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Setelah itu dia menyanyikan satu mazmur Paskah yang menjadi tradisi pada masa itu, ya. Kemudian dia meninggalkan ruang atas itu dan dia menuju Taman Getsemani. Kemudian tempat di mana Tuhan Yesus biasa bertemu dengan murid-muridnya dan berdoa. Itu komentar dari banyak para teolog perjanjian baru berkaitan dengan konteks Yohanes pasal 17. Kita tidak dapat pastikan apakah Tuhan Yesus berdoa di ruang atas atau di satu tempat di dalam perjalanan ke Taman Getsemani. Tapi yang pasti, saudara, doa ini adalah doa yang paling agung dari semua doa yang pernah diucapkan di bumi, dan doa yang paling agung yang dicatat di dalam Alkitab. Ya. Karena Yohanes 17 adalah doa yang maha kudus. Ya. Yang tercatat di dalam kitab Injil, dan sekaligus di dalam kesempatan ini kita bisa mempelajari, ya, ini satu hak istimewa. Di mana hak istimewanya? Karena kita sedang mendengar satu percakapan ala anak dan bapaknya ketika sang anak sedang mempersiapkan diri untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan ini sesuatu hal yang sangat khusus konteks Yohanes pasal 17. Ya. Bagaimanapun terjadinya peristiwa pada malam di mana doa itu dinaikkan, doa ini sangat jelas dan memperjelas bahwa Tuhan Yesus adalah sang pemenang. Dia bukan korban, walaupun sebentar lagi dia akan menyerahkan nyawanya. Tapi esensi daripada doa ini menunjukkan kemenangan yang dimiliki oleh Kristus.
Ya. Dia adalah pemenang. Maka Yohanes pasal 16 ayat 33 sebelum masuk ke dalam perikop ayat pasal 17 ini, saudara, dikatakan kuatkanlah hatimu, kata Tuhan Yesus, ya, untuk menguatkan murid-muridnya. Aku telah mengalahkan dunia. Padahal sebentar lagi dia mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, penganiayaan, dan notabene dalam kasat mata kelihatan seorang yang tidak berdaya dan menyerah dan kalah. Tapi sebenarnya dia bukan sedang menyerah dan kalah, tapi sedang menyatakan kemuliaan Bapa lewat karya penebusan yang begitu agungnya yang dia kerjakan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita lihat secara keseluruhan konteks Yohanes pasal 17, ya, sebenarnya perkembangan pemikiran dalam doa ini tidak sulit untuk ditemukan. Pertama-tama kita lihat Tuhan Yesus berdoa, ya, untuk dirinya sendiri, dan dia berkata kepada Bapaknya, Bapa, pekerjaannya di bumi telah selesai. Itu ayat 1 sampai 5. Kemudian dia sambung, dia berdoa untuk para muridnya, dan Bapa akan menjaga mereka, menjaga para murid itu, dan menguduskan mereka. Itu ayat 6 sampai 19. Dan kemudian dia menutup doanya dengan berdoa untuk gerejanya, untuk umat Tuhan yang sekarang ini juga, ya, bahwa kita akan bersatu dalam Dia dalam satu hari kelak, dan Dia akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Itu ending dari doa ini. Begitu luar biasanya. Itu dalam ayat 20 sampai 26. Pertanyaannya, mengapa Yesus berdoa dengan isi doa semacam ini? Bukankah Dia sudah mengajarkan tentang doa Bapa kami? Saudara, kita lihat, tentu karena Kristus sedang mempersiapkan dirinya untuk masuk dan menghadapi penderitaan yang terbentang di depan Dia. Berbeda dalam konteks doa Bapa kami, karena Dia sedang menyoroti kebiasaan dan kemunafikan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam kebiasaan mereka berdoa yang ingin mencari muka dalam kemunafikan itu. Maka Yesus di dalam khotbah di bukit, Dia mengajarkan esensi doa yang sesungguhnya. Bukan demikian. Bukan terletak kepada kebiasaan dan cara untuk ditonton banyak orang, tetapi Yesus menekankan esensi doa yang sebenarnya adalah bagaimana motivasi dan tujuan yang hanya untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk dimunculkan. Tetapi di dalam konteks Yohanes pasal 17 tidak demikian, saudara. Ya. Dia sebentar lagi akan menghadapi salib itu, dia sebentar lagi akan masuk ke dalam satu fase penderitaan itu, saudara. Maka Dia memberikan doa semacam ini, doa yang boleh dikatakan doa yang berkemenangan. Ya. Ketika Kristus merenungkan kemuliaan yang dijanjikan Bapaknya, saudara, Dia akan menerima kekuatan baru untuk menyelesaikan tugas yang sedang dan akan dihadapi dalam pengorbanannya untuk nyawa tersebut, ya. Dan kekuatan ini dihadirkan kembali kepada konteks kemuliaan Bapaknya. Nah, murid-muridnya juga ada di dalam pikiran Dia. Biasanya kalau orang sedang menghadapi penderitaan, fokusnya kepada dirinya sendiri. Tapi Kristus tidak demikian. Dia sebentar saja akan masuk ke dalam penderitaan, tapi yang ada di dalam benak Dia, bagaimana dengan nasib murid-muridnya? Bagaimana nasib dengan orang-orang percaya yang lain? Itu ada di dalam pikiran Dia. Ya. Itu nampak dalam Yohanes pasal 17 ayat 13. Doa yang menguatkan para murid yang lain. Murid-murid akan tergoncang pada waktu menghadapi dan melihat langsung bagaimana Yesus Kristus yang selama ini ada dalam penyertaan bersama mereka harus masuk ke dalam satu fase penderitaan yang kelihatannya Dia tidak berdaya. Dia tidak membuat satu perlawanan. Maka doa ini Dia naikkan. Pikiran Dia tentang anak-anaknya atau para muridnya itu ada di dalam dirinya terus menerus, saudara. Untuk menguatkan kembali, untuk meneguhkan mereka pada saat mereka melihat Yesus di dalam
penderitaan dan kesulitan itu. Ya. Yesus berdoa untuk keamanan para murid. Sebelum Yesus disalibkan dan naik ke surga, selama ini yang menjadi bemper serangan-serangan daripada kelompok-kelompok orang-orang Farisi, ahli Taurat, Saduki dan sebagainya adalah Yesus Kristus. Murid-muridnya terlindungi terus-menerus. Tapi setelah Yesus naik ke surga, maka mereka tidak punya bemper dan mereka harus berhadapan dan mereka sendiri jadi bempernya. Maka doa Yesus di sini adalah untuk menguatkan mereka pada waktu mereka harus menghadapi serangan yang begitu hebatnya nanti setelah Yesus tersalibkan. Saudara, Yesus menghendaki bukan hanya mereka bisa dikuatkan, bukan hanya mereka aman, tetapi mereka tetap bisa bersukacita dan mereka tetap bisa dalam kesatuan dan kemuliaan mereka di masa yang akan datang menjadi bagian mereka mengerjakan yang sedang dikerjakan oleh Kristus dalam penderitaan itu. Nah, kita lihat Kristus juga berdoa untuk kita pada hari ini, ya. Sehingga kita tahu bahwa semua yang telah Kristus lakukan bagi kita dan apa yang Dia berikan kepada kita dan semua yang Dia lakukan untuk kita ketika kita ya sampai ke surga, pemenuhan itu akan menjadi bagiannya. Nah, di dalam doa ini, Saudara, Tuhan Yesus menyatakan 4 hak istimewa yang kita miliki sebagai anak-anaknya. Nah, hak istimewa yang menolong kita menjadi kita orang-orang pemenang. Mari kita sorotin bagian yang pertama. Ayat 1-5 adalah kita memperoleh hidup yang kekal dari Tuhan. Tuhan Yesus memulai doanya apa, Saudara? Dengan berdoa bagi dirinya sendiri. Ya. Tetapi ketika dia berdoa bagi dirinya sendiri, dia juga berdoa bagi kita, bagi para muridnya yang lain. Doa untuk diri sendiri tidak selalu mencerminkan doa yang sangat egois, Saudara. Ya. Kalau kita lihat di sini, Saudara, Torre mengatakan ya dengan sangat singkat, doa untuk diri sendiri bukanlah berarti doa yang egois yang dinaikkan Kristus, tetapi menjadi satu bagian bagaimana doa untuk dirinya adalah penyataan kemuliaan Bapa kepada Dia. Itu yang dikatakan oleh Torre. Jadi sama sekali tidak ada terbersit pun tentang egoisme Kristus di dalam doa, walaupun Dia berdoa terlebih dahulu bagi dirinya sendiri di dalam konteks ini. Ya. Saudara, perhatian utama Tuhan Yesus di dalam doa ini adalah kemuliaan Allah. Ini yang menjadi tekanannya. Kemuliaan ini diwujudkan di dalam penggenapan pekerjaan Dia sendiri di kayu salib. Ya. Jadi hamba Allah, setiap kita bisa memiliki hak untuk meminta kepada Bapa, ya, untuk mendapat pertolongan yang diperlukan supaya dapat mempermuliakan nama Allah. Setiap kita bisa. Yesus juga mengatakan itu dan melakukan itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam doa Bapa kami, Dia juga memulai dengan satu kalimat yang sama esensinya. Dikuduskanlah namamu. Adalah permohonan yang pertama di dalam doa Yesus yang diajarkan di dalam Matius pasal 6 ayat 9. Dan itu adalah penekanan utama ya di dalam doa Dia. Dan ini pun juga jadi orientasi doa Kristus. Walaupun poin yang pertama adalah untuk dirinya, maka kemuliaan Bapa atau kemuliaan Allah itu menjadi fokusnya, bukan egoismenya. Maka Dia memberikan satu kalimat, Bapa, telah tiba saatnya. Ya, Saudara, ini mengingatkan kita berkali-kali dalam Injil Yohanes. Ketika saat, istilah yang sangat penting dipakai, disebutkan mulai Yohanes pasal 2 ayat 4 itu disebutkan Tuhan Yesus hidup sesuai dengan apa? Jadwal ilahi. Dia ada di dalam konteks hidup jadwal ilahi. Ya. Ketika Dia berada di bumi ini dan Dia tahu Dia berada dalam kehendak Bapa.
Ini yang menjadi bagian yang sangat penting menyoroti tentang Kristus dalam semua eksistensi kehadiran dia di dunia, dalam seluruh karyanya hanya berpusat kepada kemuliaan Bapa atau kehendak Bapa yang menjadi bagian dia. Saudara, ini menjadi satu bagian yang menjadi refleksi rohani bagi kita. Benarkah kita adalah orang yang hidup di dalam jadwal ilahi? Atau kita hidup di dalam jadwal kita sendiri yang kita penuhi dengan ambisi-ambisi pribadi yang jauh daripada kehendak Bapa? Kristus sejak inkarnasi, seluruh pelaksanaannya dia masuk ke dalam satu deretan jadwal ilahi. Ada ketundukan, ada ketaatan sampai kepada penggenapannya. Dia tidak mengisi hidupnya di dalam ambisi-ambisi yang kotor. Padahal dia punya kesempatan untuk menyatakan kehebatan kuasa itu, dan sudah dia nyatakan, dan dia punya kesempatan itu untuk mendapatkan sanjungan yang luar biasa. Tapi lagi-lagi kehendak Bapaknya yang menjadi esensi aktivitas karya dia, bukan ambisi dia. Ya. Dan ini yang diungkapkan dalam bagian ini, saudara. Ya. Masa hidup kita seperti pemazmur katakan, Mazmur 31 ayat 15. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Hidup kita itu hanya ada di tangan Tuhan. Maka engkau harus masuk ke dalam pusat jadwal ilahi, bukan jadwalmu. Engkau harus menempatkan agenda Allah di dalam hidupmu. Bukan kau menempatkan agenda-agenda hidupmu dan ambisi-ambisi hidupmu di dalamnya, bukan. Maka kita lihat di sini, saudara, walaupun Yesus memulai doanya untuk dirinya, tapi dirinya yang berpusat kepada kehendak Allah. Tidak ada cermin egoisme di dalam dirinya. Dan ini yang dimunculkan oleh Yohanes dalam dia melihat kejelihan dan ketajaman tentang doa yang Yesus naikkan. Saudara, di dalam pasal 17 ayat 1 sampai 5, kata kunci dari kelima ayat ini adalah istilah mulia. Itu digunakan sebanyak 5 kali. Dan kita harus hati-hati membedakan makna mulia yang Yesus sebutkan dalam bagian ini. Ya. Dan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5, Tuhan Yesus juga menyebut kemuliaan yang dia miliki di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Kemuliaan yang dia tinggalkan ketika dia datang ke dalam dunia. Ya. Perhatikan di sini. Nah, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 4, dia melaporkan, ini semacam satu laporan kepada Bapa, bahwa kehidupannya, pelayanannya di bumi telah mempermuliakan Bapa. Karena dia telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya untuk dilakukan. Loh, padahal dia kan belum disalibkan. Tapi kenapa dia mengatakan bahwa dia sudah melakukannya itu? Karena dia tidak menawar kehendak Bapa yang akan dia kerjakan sampai kepada peristiwa penyaliban itu. Maka di dalam bagian ini menunjukkan kemauannya yang kuat untuk tunduk kepada kehendak Bapa, bahwa dia sudah menyelesaikannya. Dan dia pasti akan menyelesaikan. Dia tentu akan menyelesaikan. Maka dia menyatakan kesungguhannya. Saudara, kalau kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan ke depan adalah satu penderitaan yang luar biasa. Dan sekarang kita disuruh berdoa untuk mengerjakan itu. Belum tentu kita sudah mengatakan kalimat seperti Yesus, aku sudah menyelesaikan. Mungkin saja kita akan menawar kehendak Allah itu. Mungkin saja kita akan menolak kehendak Allah itu. Dan kita mencoba mengkompensasi dan merasionalisasikan semua situasi supaya kita tidak masuk ke dalam fase tentang pekerjaan penderitaan itu. Tapi tidak demikian dengan Kristus. Walaupun dia belum melaksanakan penyaliban itu,
yang akan dia alami. Tapi di dalam bagian ini dia sudah mengevaluasi sampai sejauh ini dia sudah menyelesaikan dan terus berpusat ke kehendak Bapa. Dan yang akan datang pun akan tetap menjadi komitmen dia dan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Saudara, ini sesuatu yang begitu agung yang dilakukan. Ya. Mari kita lihat, saudara. Tuhan Yesus meminta apa di dalam permohonan? Setelah dia melaporkan kepada Bapa bahwa kehidupannya dan pelayanan di bumi telah mempermuliakan Allah. Karena dia telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya untuk dilakukan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 dan ayat 5. Tuhan Yesus meminta agar kemuliaannya sebelum dunia ada diberikan kepadanya. Supaya anak dimungkinkan memuliakan Bapa di dalam dirinya. Ya. Sudah kita lihat di sini. Jadi Kristus sudah punya kemuliaan. Tapi dia tanggalkan kemuliaan itu pada waktu dia berinkarnasi. Dan dia berpusat kepada kemuliaan Bapanya selama dia berkarya dalam ketaatan kepada kehendak. Dan kemudian dia memohon di dalam bagian itu. Supaya kemuliaan itu dikembalikan. Supaya dia bisa melihat lebih jauh. Dan menyatakan itu lebih jauh. Supaya para muridnya melihat kemuliaan itu. Dan pemuliaan Bapanya menjadi bagian daripada kemuliaan dirinya. Dan itu akan menjadi fokus untuk seluruh kehidupan para murid. Maka kalau saudara melihat kegerakan dalam kisah para rasul, walaupun mereka menghadapi penderitaan, walaupun Yakobus harus dipenggal kepalanya, walaupun para rasul disesat dan mereka menghadapi berbagai macam kesulitan, sama sekali mereka tidak mempedulikan semua risiko itu. Karena kemuliaan Kristus menjadi esensi dan pusat perhatian daripada kegerakan misi yang dilakukan oleh para rasul. Coba bisa lihat. Dunia ini dengan segala semaraknya akan kita tinggalkan. Semua yang kita kejar dan kita dapatkan, kita akan tinggalkan. Dan celaka kalau kita hanya fokus kepada hal itu. Karena itu tidak ada kemuliaan apapun juga. Dan itu tidak memberikan kekuatan apapun juga. Terlebih kita masuk ke dalam fase penderitaan yang Tuhan izinkan dalam proses hidup kita. Itu semua tidak akan memberikan satu kekuatan dan perlindungan apapun kepada kita. Kecuali kemuliaan daripada Kristus yang menjadi pusat perhatian kita. Bahwa kita mengalami semua ini sementara. Tapi keagungan daripada kemuliaan Kristus ada dan serta dalam penderitaan kesulitan. Sampai pemenuhan consummation itu menjadi bagian hidup kita. Setelah kita kembali ke surga. Dan ini yang dialami oleh Stefanus. Pada waktu dia harus menghadapi perajaman yang begitu hebat, yang sebentar lagi nyawanya akan melayang. Dia bisa melihat kemuliaan Kristus yang begitu luar biasa, yang menguatkan dia, meneguhkan dia, sampai dia bisa bertahan. Pada waktu perajaman terjadi, dia bisa melontarkan satu kalimat kata-kata doa yang begitu agung untuk bisa mengampuni para musuh itu. Itu tidak mungkin bisa dikerjakan oleh kekuatan kemanusiaan kita kalau tidak penyataan daripada kemuliaan Kristus diberikan kepada Stefanus. Itulah saudara, betapa pentingnya kita memusatkan diri kepada kehendaknya, kepada kemuliaannya. Karena di situ pada waktunya akan menjadi satu kekuatan yang baru dalam kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Mari kita lihat lebih jauh saudara dalam terang firman Tuhan ini. Di seluruh pasal 17 ini, kata mulia itu digunakan sebanyak 8 kali. Jadi 5 kali itu ada di ayat 1 sampai 5. Secara keseluruhan dalam 26 ayat ini, 8 kali disebutkan. Ya, ini menunjukkan saudara, mulia atau kata ini adalah tema yang penting di dalam doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memuliakan Bapa melalui mujizat yang dia lakukan. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 40. Tetapi dia membawa kemuliaan terbesar bagi Bapa melalui ketaatan, melalui penderitaan, dan melalui kematiannya di atas kayu salib. Itu bukan kekalahan,
Tapi kemuliaan terbesar dia nyatakan justru di dalam kasat pandang manusia kelihatan sesuatu kekalahan. Ya. Dari sudut pandang manusia, Kalvari adalah tampilan yang memuakkan dari dosa manusia. Tapi dari sudut pandang ilahi, salib mengungkapkan besarnya anugerah Tuhan dan kemuliaan Allah yang Yesus kerjakan. Saudara, kita lihat, Yesus menyatakan kesiapannya kembali ke surga. Ketika dia berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya. Dalam Yohanes pasal 17:4 itu menunjukkan kesiapan dia. Bahwa dia sudah menyelesaikan dan dia akan menyelesaikan. Sama dengan pernyataan pada waktu di kayu salib, dia mengatakan kalimat yang sangat singkat, sudah genap. Padahal dia masih hidup. Kenapa ada satu lontaran sudah genap, sudah selesai? Yesus mengatakan kalimat yang sangat singkat. Karena dia tahu dia akan menyerahkan nyawanya setelah itu. Karena dia berdaulat terhadap satu kehidupan. Manusia berkali-kali minta mati, tetap nggak bisa mati. Dalam pergumulan yang hebat, hutang yang banyak, sesak semuanya, mati saja. Doa berkali-kali minta mati, besok masih hidup. Karena kita tidak berdaulat terhadap nyawa kita. Maka pada waktu Yesus mengatakan sudah genap, Calvin mengatakan pernyataan itu menunjukkan kedaulatan dia terhadap satu kehidupan. Karena setelah itu dia akan menyerahkan nyawanya. Maka salib itu bukan menyebabkan Yesus mati. Karena Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Saya bisa lihat di sini. Tidak ada satu kekuatan dalam dunia yang bisa merebut nyawa daripada Kristus. Ya, kalau dia memakai kayu salib itu, ya, bukan kayu salib itu yang menyebabkan dia mati. Maka kalau sudah baca di dalam Matius 27, ya, ayat 46 sampai 56, sudah bisa lihat dia menyerahkan nyawanya. Baru mati. Itu menunjukkan dia berdaulat terhadap kehidupan. Maka pernyataan ini pada waktu dia mengevaluasi pelayanan itu dan dia menyatakan kepada Bapaknya bahwa dia sudah menyelesaikan, sudah menyatakan kemuliaan Bapa. Walaupun dia masih hidup dan sebentar menghadapi kematian, tapi dia tahu dia akan mau mengerjakan dengan penuh sukacita, penuh ketaatan, bukan seperti orang yang sedang kalah perang, tetapi orang yang sedang memasuki medan pertempuran dengan kemenangan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Maka dia mengatakan kalimat seperti ini. Saudara, pekerjaan di sini dalam Yohanes pasal 17 ayat 4, ya, itu termasuk pemberitaannya, termasuk mujizat yang dilakukannya selama pelayanan di bumi dalam Yohanes pasal 15, pasal 5 ayat 17 sampai 19 misalnya, ya. Juga termasuk kepada proses pemuritan yang dia kerjakan kepada para murid yang lain, ya. Dan juga untuk masa depan daripada pelayanan misi yang ada ini. Dan juga kebanyakan dari semua pengorbanannya di kayu salib adalah semua paket daripada pekerjaan yang dia sudah tuntaskan. Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kita sebagai orang yang percaya memiliki karunia hidup kekal. Perhatikan ayat 2 dan 3. Kata memberi di dalam kalimat di ayat tersebut dengan berbagai macam bentuk yang ada itu punya arti digunakan, ya. Ini sebanyak 17 kali dalam pasal 17 ini, Saudara, ya. 7 kali Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang percaya adalah karunia Bapa untuk anaknya. Itu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 2, ayat 6, ayat 11, ayat 12 dan ayat 24. Ya. Nah, kita terbiasa berpikir, Saudara, Tuhan Yesus itu adalah anugerah kasih Allah Bapa kepada kita. Kalau kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 16. Tetapi Tuhan Yesus di sini menegaskan bahwa orang percaya adalah anugerah kasih dari Bapa untuk anaknya, untuk Kristus yang terkasih itu. Ya. Saudara, sesuatu yang sangat penting. Maka hidup kekal adalah tema penting dalam Injil Yohanes. Dan ini disebutkan setidaknya 17 kali. Dan kehidupan kekal itu adalah karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma bagi mereka yang percaya kepada anak.
Yohanes 3:15 dan seterusnya, ya. Dan Bapa memberikan anaknya otoritas untuk memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang Bapa berikan kepada anak. Jadi dari sudut pandang manusia, saudara, kalau kita lihat di sini, kita menerima kasih karunia kekal ketika kita percaya dan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dari sudut pandang ilahi, kita telah diberikan kepada anak oleh Bapa, ya, sepenuhnya. Untuk menjelaskan ini, kita harus menerima dengan iman. Bagaimana orang-orang percaya ini diserahkan oleh Bapa kepada Kristus, saudara? Kita nggak tahu. Dan inilah kasih karunia yang dinyatakan Bapa kepada anak. Dan inilah makna daripada hidup yang kekal, yaitu kita bisa mengenal siapa Kristus, siapa Bapa dalam hidup kita. Dan ini tidak mungkin bisa dikaruniakan kepada orang di mana Bapa tidak serahkan itu kepada anak. Tidak ada. Apa itu hidup kekal? Hidup kekal adalah mengenal Allah secara pribadi, bukan hanya mengetahui tentang Dia, ya, tetapi memiliki hubungan pribadi dengan Dia melalui iman di dalam diri anaknya. Itulah hidup kekal. Kita tidak dapat mengenal Bapa kalau tidak melalui anaknya. Bukankah itu pernyataan Tuhan Yesus pada waktu Dia sedang berbicara dengan para murid dalam Matius pasal 14 ayat 6 sampai dengan 11. Filipus, sudah sekian lama engkau bersama aku, kamu tidak tahu. Saudara perhatikan di sini. Tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena setan-setan juga percaya dan mereka menjadi gemetar di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Ya. Saudara perhatikan, perdebatan Tuhan Yesus dengan para pemimpin Yahudi, kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 tersebut, menjelaskan bahwa orang-orang yang religius sekalipun belum tentu dia mengenal Allah. Karena kehidupan kekal bukanlah sesuatu yang kita peroleh karena karakter dan perilaku kita. Bukan. Ya, itu adalah anugerah yang kita terima ketika kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa dan kita bertobat dan kita percaya kepada Kristus dan hanya kepada Yesus Kristus saja. Jadi saudara, ini sesuatu hal yang sangat spesial. Dan di sini sudah berbicara soal pemilihan itu di dalam doa Tuhan Yesus. Ya. Dan inilah kedaulatan dan otoritas Bapa. Ya. Tatkala konteks keselamatan itu Dia karuniakan, ya, kepada kita, terlebih dahulu Dia serahkan kepada anaknya. Coba perhatikan. Bapa menjawab permohonan anaknya dan memberinya kemuliaan. Pada saat ini, saudara, manusia yang dimuliakan, yaitu manusia Allah, Yesus Kristus, itu berada di surga saat ini. Karena Dia telah dimuliakan di surga, orang-orang berdosa dapat diselamatkan di bumi. Siapapun yang percaya kepada Kristus akan menerima karunia hidup kekal ini, dan dia akan masuk ke dalam kemuliaan yang sama yang dimiliki oleh Kristus. Ini satu misteri yang hanya bisa diterima dan diyakini di dalam perspektif ilahi dalam kacamata iman kita. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang ada, yang bukan makin kecil tapi makin besar dan makin banyak. Kita bisa sanggup karena kemuliaan itu dinyatakan di dalam diri anak untuk kita. Saudara, ini satu fokus di dalam doa Kristus di dalam bagian ini. Karena kita mau mengambil bagian dalam hidup Kristus, kita adalah pemenang. Karena kita juga mengambil bagian dalam kemenangan Kristus. Ya. Setan selalu berusaha untuk mengaburkan kebenaran yang berharga ini tentang karya Kristus yang sempurna. Karena setan tahu itu adalah dasar kemenangan rohani bagi orang-orang percaya. Tanpa pengertian dan pengenalan tentang apa yang Kristus kerjakan dalam seluruh karyanya sampai kepada kematian dan kebangkitannya, maka kita tidak mungkin punya kekuatan menjalani kehidupan apalagi berkemenangan. Maka kebenaran ini seringkali dikaburkan oleh si jahat supaya di tengah proses kita mengikut Dia, kita tidak makin diyakinkan, tetapi kita dibuat ragu-ragu
Pada waktu seseorang dibuat ragu-ragu, maka keyakinan itu tidak ada, pengharapan itu tidak ada, maka dia sangat mudah untuk menyerah dalam pergumulan-pergumulan hidupnya. Maka pengertian dasar ini harus menjadi pegangan kita, karena itu menjadi dasar daripada kemenangan yang Tuhan berikan secara rohani. Ingat, mereka mengalahkan dia, yaitu setan, oleh darah domba Allah. Itu diungkapkan di dalam Wahyu 12 ayat 11 juga dan seterusnya. Jangan biarkan setan merampok kekuatan Anda untuk mengatasi berbagai hambatan melalui karya Kristus yang sempurna. Kalau itu sudah terkontaminasi pemahaman itu, maka kau tidak punya kekuatan menghadapi seluruh pergumulan yang begitu kompleks. Yang kedua, dalam ayat 6 sampai 12 kita mengenal namanya. Ya. Kalau yang pertama kita tadi melihat bahwa kita memperoleh hidup yang kekal dari Tuhan, maka sekarang kita mengenal nama Dia. Perhatikan ayat 6 sampai 12. Kristus telah memberikan hidup kekal kepada muridnya. Ya, ayat 2. Dan Ia juga telah menyatakan nama Bapa dalam ayat 6. Perjanjian lama Yahudi, orang-orang Yahudi itu mengenal Allah sebagai Yehova. Ya. Aku adalah aku. I am that I am. Ya. Dikatakan demikian. Aku adalah aku yang agung itu. Dikatakan dalam Keluaran pasal 3 ayat 11 sampai 14. Dan Tuhan Yesus menggunakan nama kudus ini dengan kalimat aku adalah. Dan sebutan ini sangat bermakna bagi para muridnya. Dia mengatakan akulah roti hidup dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Akulah terang dunia dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah gembala yang baik dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Dan lain seterusnya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menyatakan nama Bapa yang penuh kuasa. Nama Bapa yang penuh dengan segala kemegahan dan keagungan dalam bahasa manusia untuk menunjukkan kepada para muridnya bahwa Dia adalah segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kita bisa lihat di sini. Sebenarnya nama Bapa mencakup lebih dari ini. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada muridnya bahwa Allah, aku adalah aku, yang agung adalah Bapa surgawi mereka. Maka kata Bapa itu disebutkan, digunakan sebanyak 53 kali. Mulai pasal 13 sampai pasal 17 dalam Injil Yohanes. Dan secara keseluruhan di dalam kitab Injil itu disebutkan sebanyak 122 kali kata Bapa ini. Dalam khotbahnya Yesus kepada orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus menegaskan Bapa mengutus Dia dan bahwa Dia adalah sama dengan Bapa dan bahwa firman dan karyanya berasal dari Bapa. Dan itu klaim yang Dia lakukan berulang-ulang dengan jelas. Dan di dalam perikop ini pun kita menemukan klaim yang sama. Sehingga di dalam Alkitab nama itu selalu mengacu kepada natur yang ada. Karena nama seringkali diberikan untuk mengungkapkan sesuatu yang khusus tentang sifat daripada orang tersebut. Misalnya, Yakub adalah penipu, ya. Dan namanya berasal dari akar kata bahasa Ibrani yang sama, berarti memegang tumit, yaitu menjegal atau menipu, ya. Dalam Kejadian 25 ayat 26. Nama Ishak berarti tertawa di dalam Kejadian pasal 21 ayat 6, karena dia membawa sukacita bagi Abraham dan bagi Sarah. Bahkan nama Yesus mengungkapkan Dia adalah juru selamat. Dalam Matius pasal 1 ayat 21, sebentar lagi kita rayakan Natal tersebut. Ini pasti disebutkan. Aku telah menyatakan namamu. Itu Yesus katakan. Berarti aku telah mengungkapkan sifat ilahi itu. Aku yang anak itu, Kristus mengatakan sudah menyatakan namamu. Aku sudah menyatakan segala kemuliaanmu. Aku sudah menyatakan keilahianmu. Yesus tidak mengungkapkan tentang Bapa secara langsung dengan kobaran kemuliaan yang menyilaukan, bukan? Ya, karena Dia tahu dengan cara demikian muridnya tidak bisa bertahan menghadapinya. Kemilau dari kemuliaan itu secara bertahap dengan kata-katanya, perbuatan dan karyanya. Dia sedang menyatakan itu. Maka jangan heran pada waktu Yohanes Pembaptis mengutus para muridnya. Yohanes Pembaptis yang dipenjara mengutus para muridnya untuk bertanya kepada Kristus, benarkah engkau Mesias yang dijanjikan itu?
atau kami harus menunggu lagi? Maka Yesus sepertinya tidak menanggapi pertanyaan para murid Yohanes. Karena dia mengatakan apa kalimatnya? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan sebagainya. Sebenarnya Kristus bukan sedang tidak menyatakan jawabannya, tapi dia ingin menyebutkan kepada para murid Yohanes. Dia sedang melakukan karya-karya ilahi. Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Karena sebutan yang Yesus lakukan itu, dia mengutip dari kitab Yesaya tentang kedatangan Mesias yang melakukan karya-karya ilahi itu. Maka saudara, di dalam konteks ini, pada waktu Yesus mengatakan aku sudah menyatakan namamu, lewat apa? Lewat seluruh karya ilahi itu. Karena karya ilahi itu mencerminkan karakter Allah sendiri dan sifat Allah sendiri ada di dalam seluruh karya daripada Kristus. Maka dia memukakan itu. Maka saudara, itulah yang menimbulkan kebencian orang-orang Yahudi dan ahli Taurat kepada Yesus. Kenapa? Dia pikir Yesus mengaku dirinya anak Allah. Pada waktu dia mengampuni dosa dalam Matius pasal 9 ayat 1-8. Mereka benci sekali. Karena yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Padahal Kristus menyatakan karya ilahi itu. Sekaligus menunjukkan bahwa dia juga adalah Allah. Menyatakan keilahian daripada Bapanya lewat karya itu. Saudara, jadi penekanan pada bagian ini, pada keselamatan orang percaya, dan Allah sendiri yang menjaga dan memelihara mereka. Ayat 11-12. Keselamatan kita tergantung pada sifat Allah. Sama sekali tidak bergantung kepada karakter dan perilaku kita. Kadang-kala kita bisa taat, kadang-kala kita bisa setia, kadang-kala kita bisa sungguh-sungguh. Tapi dalam kesempatan kita penuh dengan pemberontakan, kita sulit bisa setia, kita sulit bisa taat kepada Tuhan. Bukan? Kalau keselamatan itu bergantung kepada karakter kita, maka tidak mungkin ada orang bisa diselamatkan. Maka karakter daripada keselamatan kita hanya bergantung kepada karakter Allah. Dia setia adanya. Kita tidak setia, dia tetap setia. Itu diungkapkan oleh Paulus juga tentang rahasia ini. Maka dia menjaganya. Yesus menjaga dan memelihara para muridnya. Dan mereka bisa bergantung kepada dia. Perhatikan ayat 12. Aku memelihara mereka dalam namamu. Yesus menjaga para muridnya di dalam nama yang begitu agung, yang begitu mulia, yang begitu setia, yaitu Bapanya. Ya, saudara, kita lihat Kristus terus meninggikan Bapanya di dalam permohonan. Jika sang juru selamat yang terbatas karena dalam tubuh manusia, dia akan tidak terbatas masuk ke dalam sejarah, dia membatasi dirinya, ya, bisa menjaga dan memelihara para muridnya, ya, yang berada di bumi. Mungkinkah ia tidak dapat menjaga dan memelihara mereka sementara ia dimuliakan di surga? Di dalam dunia saja dia meninggalkan segala kemegahan dan kemuliaan. Dia yang tidak terbatas membatasi dirinya, dia bisa menjaga para muridnya. Apalagi dia sudah ada di dalam kerajaan surga yang tidak terbatas itu, yang begitu agung, yang begitu mulia, yang tidak dikontrol oleh waktu, tapi dia menguasai semua waktu. Dia bisa menjaga saudara dan saya dalam semua situasi apapun. Ini penghiburan yang luar biasa dalam doa Yesus untuk kita. Apa yang ditakutkan dalam perjalanan hidup kita kalau dia bisa menjaga kita? Para murid sangat dihiburkan doa ini karena sebentar lagi mereka harus masuk kepada fase penderitaan setelah Kristus disalibkan dan naik ke surga. Mereka akan menghadapi semua risiko Injil. Mereka harus menghadapi semua risiko iman mereka. Tetapi mereka sadar sang juru selamat itu, dia akan terus menjaganya. Dan inilah kekuatan kita mengerjakan pelayanan yang ada. Inilah kekuatan kita mengerjakan misinya yang begitu sulit, yang begitu kompleks. Inilah penghiburan sekaligus penguatan kita dalam kita menghadapi seluruh pergumulan-pergumulan yang tidak akan pernah selesai. Ingat bahwa dia memelihara kita dalam nama Bapa. Itu penghiburan yang tak terhingga. Dia mengawasi
Dia memelihara, Dia menjaga kita, bahkan sekarang berdoa bagi kita. Ya. Setiap kali kita merasa seolah-olah Tuhan melupakan kita, ya, atau kasih-Nya tampak menjauh dari kita, mari kita baca tentang doa ini. Mari kita baca juga dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 39. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kasih Kristus dari kita. Penderitaan, ancaman, bencana alam, kesulitan, kematian, tidak ada satupun. Ini memberikan satu jaminan kepada kita. Maka kita tidak pernah takut terhadap kematian. Di tengah-tengah seluruh kelelahan hidup kita, kita terus mengerjakannya dengan kesungguhan hati kita. Karena kita tahu siapa yang menjaga kita dalam semua topangan itu. Hanya Tuhan. Dan hanya Tuhan saja. Keselamatan kita terletak kepada fakta ini, yaitu kita ada untuk memuliakan Dia. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 10. Ini keselamatan kita terletak kepada fakta ini. Maka saudara, kita lihat dengan semua kegagalan, dengan kesalahan para murid yang pernah mereka lakukan, para murid masih menerima kata pujian dari Yesus di dalam doanya. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Coba perhatikan. Bukankah mereka ada yang menyangkal? Bukankah ada mereka yang menjual Kristus? Bukankah ada di antara mereka yang tidak mau taat kepada Tuhan? Tetapi di dalam doa Bapak, dan dalam doa Yohanes pasal 17, ya, apakah mungkin kita dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan jika salah satu dari kepunyaannya, yaitu orang-orang percaya kepada Juru Selamat itu, tidak masuk surga? Tentu tidak mungkin. Ya, ini adalah argumentasi Musa ketika Israel berdosa. Dia mengatakan kalimat ini. Mengapa orang Mesir akan berkata, ya, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka. Maksudnya Tuhan membawa keluar dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan mereka dari muka bumi. Dalam Keluaran pasal 32 ayat 12. Tentu Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi mengapa Allah menyelamatkan mereka jika Dia tahu bahwa mereka akan membelot, mereka tidak akan taat, mereka akan memberontak dan sebagainya. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Dan ini menjadi satu rahasia ilahi. Allah telah menyediakan sumber daya ilahi bagi kita untuk kita tetap dan terus bisa memuliakan Dia dan memampukan kita tetap setia di tengah-tengah kelemahan yang kita miliki, di tengah-tengah kita dalam proses pengkudusannya. Dia mengaruniakan, Dia menyediakan seluruh sumber daya ilahi untuk kita terus bisa memuliakan Tuhan. Di dalam perjalanan iman kita, bukankah kita bisa lelah? Dan bukankah kita bisa kandas dalam pemberontakan kita kepada Tuhan? Kalau sudah demikian, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Maka di sini ada satu penyediaan daripada sumber daya ilahi yang Roh Kudus kerjakan untuk menolong kita masuk dan terus masuk ke dalam bagian kehendak Dia dan terus memuliakannya di tengah-tengah kelemahan, kekurangan, keterbatasan yang kita miliki. Dia menyediakan segala sesuatu yang tidak terbatas supaya dari sumber yang tidak terbatas kita terus bisa mengiring Tuhan dalam kesetiaan yang ada. Saya tanya, siapa di antara saudara yang perjalanan imannya baik-baik saja dan lancar-lancar saja dan semuanya oke? Saya katakan, kalau ada yang menjawab iya, engkau adalah orang pembohong. Di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, ada begitu banyak halangan dan rintangan, dan tidak sedikit berkali-kali kita bisa jatuh dan jatuh. Tetapi kenapa sampai hari ini engkau tetap bisa mengikut Dia? Kenapa sampai hari ini engkau mau dan rela mengikut Dia? Ada satu penyediaan daya ilahi yang kau tidak lihat, tetapi disediakan, dan Roh Kudus menyanggupkan kita
untuk kita bisa menggunakan daya ilahi itu. Ini satu misteri, ini satu hal yang sangat luar biasa yang disediakan di tengah-tengah keterbatasan dan ketidakmampuan kita untuk bisa mengerti semuanya. Saudara, enggak gampang engkau bekerja di dalam dunia sekuler yang semuanya sudah menyimpang dari standar kebenaran Allah dalam perilakunya. Engkau dibuat lelah, engkau dibuat capek, engkau mencoba berjuang seperti tabrak tembok dan membuat dirimu putus asa. Dan seringkali kita bisa give up, menyerah. Tuhan, aku gak sanggup lagi. Tapi kekuatan ilahi dihadirkan supaya kita terus bisa memuliakan Dia di tengah-tengah kerapuhan dan kelemahan kita. Sehingga pada waktu kita bisa terus memuliakan Dia, maka tidak ada kebanggaan di dalam diri kita, kecuali hanya rasa syukur yang dalam, karena Dia menyediakan kekuatan itu untuk kita bisa mengikut Dia dengan benar. Maka bagi saya aneh kalau ada orang Kristen sombong. Karena itu jauh daripada natur yang sesungguhnya, dari maksud dan tujuan yang Tuhan ingin nyatakan dalam bagian ini. Perhatikan saudara, kita memiliki firman-Nya di dalam ayat 7 dan 8. Dan firman-Nya mengungkapkan kepada kita, kita ada di dalam Yesus Kristus. Ya, firman memberi kita iman dan firman-Nya meyakinkan kita memiliki anak Allah yang menjadi pembela kita. Dikatakan ayat 9. Ya, sebab Allah Bapa selalu menjawab doa-doa anaknya. Di dalam Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Lah, pelayanan doa syafaat Tuhan Yesus ini membantu kita untuk membuat kita tetap selamat dan tetap aman. Kami juga memiliki apa? Persekutuan gereja, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dikatakan ayat 11. Perjanjian baru saudara menyaksikan tidak ada orang percaya yang hidup terisolasi. Enggak ada. Ya. Dimanapun kita berada, orang-orang tebusannya, orang-orang kudus itu, kita mendapati mereka dalam satu persekutuan, dalam satu komunitas yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Mengapa? Karena umat Allah saling membutuhkan. Kita adalah bagian daripada tubuh itu. Tidak berdiri sendiri. Itu yang diungkapkan rahasia kebenaran ini. Tuhan Yesus memulai pengajarannya di ruang atas dengan mencuci kaki para murid dan mengajar mereka untuk saling melayani. Beberapa jam berikutnya, mereka itu termasuk Petrus yang sangat percaya diri, akan mendapati dan menyadari betapa lemahnya diri mereka, dan mereka sangat membutuhkan dorongan satu dengan yang lain untuk mereka bisa berdiri teguh di dalam persekutuan menghadapi kesaksian iman yang harus terus-menerus dinyatakan. Saya bisa lihat di sini. Orang percaya aman di dalam Kristus karena berbagai alasan, yaitu sifat Allah, natur keselamatannya, dan kemuliaan Allah, dan doa syafaat daripada Kristus. Maka saya tidak yakin keselamatan itu bisa hilang. Tidak yakin. Dan saya makin diteguhkan, keselamatan itu milik kita dalam kekekalannya, dari kekal sampai kekal, dan tidak terbantahkan di dalam kebenaran ini. Ya. Tetapi bagaimana dengan Yudas? Itu kan seringkali dimunculkan. Apakah dia aman? Mengapa dia bisa jatuh? Mengapa Tuhan Yesus tidak membuatnya tetap aman? Alasannya sederhana, karena Yudas tidak pernah menjadi salah satu dari murid Kristus. Tuhan Yesus dengan setia menjaga dan memelihara semua orang yang Bapa berikan kepadanya. Tetapi Yudas tidak pernah diberikan kepada dia, ya, oleh Bapaknya. Yudas bukan orang percaya. Perhatikan Yohanes 6 ayat 64 sampai 71. Dan dia tidak pernah dikuduskan dalam Yohanes 13 ayat 11. Dan dia tidak pernah berada di antara orang yang dipilih Allah dalam Yohanes 13 ayat 18. Dan dia tidak pernah diberikan kepada Kristus dalam Yohanes 18 ayat 8 dan 9. Jadi kesimpulan kita, Yudas bukan contoh tentang orang percaya yang kehilangan keselamatannya, tetapi melainkan
Dia adalah contoh dari seorang yang tidak percaya, yang berpura-pura memiliki keselamatan, tapi pada akhirnya terungkap bahwa dia adalah seorang penipu ulung yang memang dia tidak punya keselamatan ini. Tuhan Yesus menjaga dan memelihara semua orang yang Allah Bapa berikan kepada dia. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 26 sampai 30. Kita adalah pemenang karena kita mendapat bagian dari hidup anaknya. Ada hak istimewa yang ketiga yang memungkinkan kita menjadi pemenang. Kita memiliki firman-Nya. Ini yang diungkapkan dalam fase yang ketiga ayat 13 sampai 19. Kita memiliki firman-Nya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ayat 14. Dan perhatikan ayat 9, ayat 8. Firman Tuhan adalah karunia Allah bagi kita. Ya. Allah Bapa memberikan firman untuk anaknya. Itu ayat 8. Dan Allah anak memberikannya kepada para muridnya. Dan pada gilirannya sampai kepada kita. Karena mereka diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Firman ilahi adalah anugerah yang sangat berharga dari surga untuk gerejanya, untuk orang-orang percaya. Kita tidak pernah boleh mengabaikan firman Tuhan karena kekuatan seorang pemenang justru adalah firman Tuhan dan menerapkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa firman ini diberikan kita sekarang di dunia ini? Kenapa tidak di surga? Karena ini menjadi satu bagian, bukan hanya memproses mengkuduskan kita, bukan hanya menguatkan kita, tetapi menyanggupkan kita terus menerus. Ya. Mengapa firman Allah memungkinkan kita mengalahkan dunia? Pertama-tama, firman memberi kita sukacita. Maka tidak ada orang yang bertemu dengan firman Tuhan tidak sukacita kecuali mereka yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka yang sungguh-sungguh, mereka yang hidup dalam kebenaran Allah, tatkala membaca, bertemu dengan firman itu, maka keluapan sukacita tidak akan pernah terbendung di dalam hidupnya. Maka kenapa orang punya kecintaan terus baca firman Tuhan, kerinduan terus dan kerinduan untuk membagikannya? Karena sukacita itu menjadi bagian. Dan sukacita memberikan kita kekuatan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Ya, kita sering berpikir bahwa Yesus Kristus sebagai seorang yang penuh kesengsaraan. Dalam gambaran Yesaya 53 ayat 3, ya. Dan memang demikian, tetapi dia juga seorang yang memiliki sukacita yang dalam dan menetap. Kalau saudara baca ayat 13, adalah jantung dari doa ini. Temanya adalah sukacita. Ada kesulitan, sebentar dia lagi akan masuk ke dalam fase penderitaan, penganiayaan. Tapi sukacita itu menjadi kekuatan dia untuk menghadapi semuanya. Dan semua itu penderitaan dan kesulitan sampai kepada kaisar tidak bisa merebut sukacita ini. Karena sifat ilahi Allah dalam kekekalannya itu dikaruniakan kepada anaknya. Termasuk kekekalan sukacita ini yang tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Kadang kalau kita diberkati Tuhan, puji Tuhan, sukacita. Pada waktu kita tidak diberkati, kesulitan dan sebagainya, kita kehilangan sukacita. Bukan itu. Itu sukacita yang semu. Sukacita yang dimaksudkan bukan itu, saudara. Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa sukacitanya ada di dalam murid-muridnya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 11 dia mengatakan itu. Ia telah menjelaskan bahwa sukacita itu terjadi karena adanya transformasi, bukan substitusi. Sukacita terjadi karena ada firman Allah memperbaharui terus menerus. Maka di situ lahir sukacita yang sejati. Bukan digantikan, tidak. Tetapi pemulihan, lepas pemulihan dalam proses pengenalan dia kepada Tuhan sampai membawa diri kita kepada ketundukan kepada kehendak Bapa. Maka sukacita itu dihadirkan karena ada transformasi, perubahan yang dari dalam, yang keluar, maka tidak mengenal situasi dan kondisi. Dan itu yang terjadi. Sukacita yang berasal dari jawaban doa. Sukacita juga berasal, ya, bahwa sukacita itu, ya, pada bagian ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sukacita itu berasal dari firman juga yang terus ada. Orang percaya tidak menemukan sukacita di dalam dunia ini, tetapi firman Tuhan di dalam firman-Nya. Seperti Yohanes Pembaptis yang sangat bersukacita ketika mendengar suara mempelai laki-laki dalam Yohanes pasal 3 ayat 29, ya.
Kita tidak pernah menjumpai Tuhan Yesus berkeliling dengan wajah sedih. Ya. Dia selalu bersukacita dan dia menunjukkan sukacita itu kepada orang lain. Dan sukacita Tuhan Yesus bukanlah kesenangan sekilas dari dunia yang penuh dosa, tapi satu kenikmatan untuk taat kepada Bapanya dan firman-Nya. Kalau engkau tidak pernah taat kepada firman Tuhan, tetapi engkau mengatakan sukacita, engkau bisa ketawa, engkau bisa senyum, itu semua palsu. Engkau hanya bisa menemukan kesejatian dari bersukacita kalau engkau hidup dalam ketaatanmu kepada kehendak Bapa, kesungguhanmu, ketundukanmu kepada firman Tuhan. Maka sukacita yang sejati itu akan keluar dari dalam hatimu. Saat Paulus dipenjarakan di Filipi, dia sedang menanti keputusan hukuman. Tapi Paulus dan Silas dalam luapan sukacita yang luar biasa, dia bisa memuji Tuhan sampai terjadi gempa di tempat itu. Kesejatian sukacita tidak akan tererosi dengan berbagai macam risiko Injil dan kesulitan zaman yang mampir di dalam hidup dia. Tetapi justru kesejatian sukacita itu terpancar keluar di tengah-tengah semua tekanan daripada zaman ini mencoba menindih hidup dia. Doa Tuhan Yesus dalam bagian ini luar biasa. Maka benar yang dikatakan oleh Yeremia 15 ayat 16. Dia mengatakan, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kekuatan atau menjadi sukacita hatiku. Juga di dalam Mazmur 119 ayat 14 dikatakan, atas petunjuk peringatan-mu aku bergembira seperti atas segala harta. Peringatan-peringatanmu di situ adalah firman Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 162, pemazmur juga mengatakan, aku gembira atau bersukacita atas janji-janjimu, yaitu firman Tuhan. Ya, seperti orang yang mendapatkan banyak jarahan. Saudara, kita bisa lihat di sini. Firman Tuhan pertama-tama adalah memberikan sukacita itu. Yang kedua, firman Tuhan tidak hanya menanamkan sukacita Tuhan, tetapi juga meyakinkan kita tentang kasih-Nya kepada kita. Perhatikan. Bagaimana kita terus bisa yakin bahwa Yesus mengasihi dirimu? Bagaimana kau bisa yakin bahwa Yesus terus-menerus berdoa untuk engkau? Bagaimana engkau bisa yakin bahwa mengikuti dalam pengharapan kekekalan menjadi milikmu? Hanya karena firman Tuhan sampai di dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan bukan hanya menanamkan sukacita Tuhan saja, tetapi juga makin diyakinkan. Maka orang yang makin jauh dari firman Tuhan, dia makin ragu-ragu, dia makin tidak yakin. Tetapi orang yang makin dekat, makin datang kepada Tuhan, makin hidup dalam firman-Nya, makin belajar firman Tuhan dengan benar, maka dia makin diyakinkan pengharapannya di dalam dia. Orang yang hidup di luar firman, dia akan mengalami kegoncangan-kegoncangan terus. Dunia membenci kita, tapi kita mampu menghadapi kebencian itu dengan kasih Allah sendiri. Ya. Ini poin yang sangat penting, saudara. Kenapa? Kita diyakinkan oleh firman tentang kasih-Nya kepada kita. Maka itu yang kita bisa lakukan kepada dunia. Ya. Mari, dunia akan terus membenci kita, tapi kita mampu menghadapi kebencian dengan kasih Allah sendiri. Dan kasih itu sampai kepada kita oleh apa? Oleh Roh melalui firman-Nya. Dunia membenci kita karena kita tidak termasuk dalam sistem dunia. Ya. Tidak akan serupa dengan praktek dan standar dunia, maka dia benci kepada kita. Tapi firman Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana dunia itu sebenarnya. Karena firman Tuhan memaparkan tentang penipuan dan tentang perangkap yang berbahaya yang dilakukan oleh dunia dengan segala hawa nafsunya. Disingkapkan dalam bagian ini. Maka dunia bersaing dengan kasih Bapa. Dia satu sisi merebut anak-anak Tuhan, tapi kasih Allah melalui firman-Nya makin meneguhkan orang-orang percaya. Saudara perhatikan, D.L. Moody, dia pernah menuliskan kata-kata di depan Alkitabnya. Di depan Alkitab itu dia tulis satu kalimat singkat yang sangat menarik. Dia katakan gini, ya, buku ini menjaga engkau dari dosa, atau
dosa menjaga engkau dari buku ini. Ya. Apa yang Moody ingin katakan? Orang yang tidak terus-menerus dekat dengan firman Tuhan, maka dosa akan menjaga hidup dia dan dia sangat karib dengan dosa. Tetapi sebaliknya, jika orang hidup di dalam kebenaran firman-Nya, firman-Nya ini akan menjauhkan dia dari dosa. Jadi kalau hidupmu sebagai alumni makin najis, makin tercemar oleh dunia ini, menunjukkan bahwa engkau tidak menjaga hatimu dengan firman Tuhan. Karena satu-satunya kekuatan untuk menghadapi seluruh tekanan zaman dan daya tarik dunia ini, hanya engkau hidup di dalam firman-Nya. Itu yang akan melindungi dirimu. Dan itu yang meyakinkan dirimu. Saudara bisa lihat di dalam terang firman Tuhan ini. Firman Tuhan tidak hanya membuat kita bersuka cita dan merasakan kasih Allah. Yang ketiga, tetapi juga menanamkan kuasa Tuhan untuk hidup kudus. Itu yang ketiga di dalam bagian ini. Pokok doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 12 adalah keamanan kita. Dan di bagian ini adalah kekudusan, praktek hidup kudus untuk kemuliaan Allah. Engkau tidak akan bisa memuliakan Allah dan berfokus kepada kehendak Allah jika engkau tidak mempraktekkan hidup dalam kebenaran Allah, dalam kekudusannya. Tidak bisa. Maka kita berada di dunia, tetapi kita bukan dari dunia, ditegaskan oleh Yesus di dalam konteks ini. Kita harus tidak hidup seperti dunia. Kadang-kadang kita berpikir akan lebih mudah jika kita keluar dari dunia dan kita melakukan satu tindakan askesis, ya. Tapi itu tidak benar. Kemanapun kita pergi, kita membawa diri kita yang berdosa dan kuasa kegelapan akan terus mengikuti kita. Orang-orang yang pergi ke suatu tempat yang mengisolasi dirinya, ya, dengan harapan untuk menjadi lebih suci, dia hanya mendapatkan dirinya dalam kesia-siaan. Tidak mungkin itu. Pengkudusan sejati dan pekudusan yang benar diperuntukkan bagi Tuhan datang melalui firman Allah. Hanya firman itu yang terus mengkuduskan. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 3. Ya, firman yang telah kukatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Terus menerus. Maka orang yang terus membaca firman Tuhan, merenungkannya, mentaatinya, itu dia seperti membawa hatinya untuk terus dikuduskan, dibersihkan oleh firman itu. Tetapi tatkala orang meninggalkan firman, tidak punya cukup waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka engkau bukan makin kudus, tapi makin kudis. Maaf saudara, di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang alumni, engkau membaca Alkitab seperti engkau membaca sebuah artikel. Engkau berdosa besar. Engkau baca cepat-cepat seperti pemenuhan syariat keagamaan, dan engkau berdoa cepat-cepat. Engkau membaca seperti engkau membaca surat kabar dan artikel. Itu bukan sikap yang benar di dalam membaca firman Tuhan. Engkau harus punya sikap yang benar dengan menyediakan waktu yang cukup. Engkau harus meneduhkan hatimu yang seteduh-teduhnya. Biarlah kebenaran ini membasuh dirimu, mengkuduskan dirimu setiap saat. Kalau tidak, engkau sedang dalam bahaya. Kenapa? Engkau menganggap dirimu di dalam aktivitas rohani, tapi sebenarnya engkau tidak punya cukup waktu untuk berkenan kepada Tuhan di dalam membaca firman Tuhan. Itu engkau menipu dirimu sendiri. Dan engkau adalah seorang pembohong di mata Tuhan. Kesibukan kita seringkali merampas waktu-waktu kita untuk meneduhkan diri kita dengan firman. Dan seringkali kita membaca Alkitab sambil di dalam mobil. Seperti membaca satu artikel koran hari itu. Itu tidak benar. Engkau sedang menipu dirimu sendiri. Dan engkau tidak bisa hidup dan menikmati sukacita dan kemenangan yang sesungguhnya. Tidak mungkin. Ya. Hati-hati saudara. Ya. Kebenaran Allah telah diberikan kepada kita dalam 3 edisi. Edisi yang pertama, firman-Nya
adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Edisi yang kedua, anaknya adalah kebenaran. Edisi yang ketiga, rohnya adalah kebenaran. Ya. Kita membutuhkan ketiga hal ini untuk rindu mengalami satu proses pengkudusan yang sejati. Ya. Pengkudusan yang menyentuh setiap bagian dari batin kita. Dengan pikiran kita belajar kebenaran Allah. Ya. Dengan hati kita mencintai kebenaran Allah. Ya. Dengan kemauan kita berserah kepada Roh Kudus dan hidup di dalam kebenarannya hari lepas hari. Jangan engkau menipu dirimu sendiri. Maaf teman-teman. Kadang-kala saya menjumpai mereka datang ke PA sudah di dalam pusat kelelahannya. Di tempat PA itu tempat untuk berteduh. Dipikir saya nggak tahu. Dulu nggak begitu. Makin bertambah tanggung jawabnya, makin teduh dia di tempat PA. Saya sedih melihat orang semacam ini. Karena dia tidak tahu rahasia hebatnya firman Tuhan itu. Saya tidak mungkin bisa mengerjakan panggilan ini tanpa kebenaran itu terus hadir di dalam hidup saya. Di tengah-tengah kelemahan fisik saya, di tengah-tengah ketidaksanggupan fisik saya terus menggunakan waktu itu untuk mempersiapkan pelayanan yang ada. Dari perjalanan Batam ke Surabaya, seharusnya saya menggunakan waktu itu istirahat karena saya tahu datang mepet. Tapi berkali-kali saya merenungkan firman Tuhan yang mau saya sampaikan. Sampai turun dari pesawat, masuk ke dalam mobil, saya sharing kepada Anton yang jemput. Yohanes 17, firman Tuhan yang sangat mengagumkan. Kita kalau baca terus dan baca terus, kita bisa mengeluarkan air mata. Terlalu agung doa Tuhan Yesus ini. Itu yang membuat kita dikuatkan, disegarkan. Tapi orang-orang yang malas dan orang-orang yang tidak punya komitmen kepada kebenaran, terlalu lama dia bersama firman Tuhan, itu dia anggap satu kerugian besar. Dia tidak mengerti rahasia kekekalan ini. Dan itu hanya dimiliki orang-orang yang mengerti dan mencintai kebenaran Allah dan berpusat kepada kehendak Allah. Ya. Tidaklah cukup kita mempelajari Alkitab, belajar banyak doktrin kebenaran. Kita harus makin mengasihi Tuhan Yesus sebanding dengan pemahaman kita tentang Tuhan. Semua yang Dia sudah kerjakan bagi kita. Belajar dan mengasihi harus menjadi gaya hidup kita. Mengizinkan Roh Allah memampukan kita untuk mentaati firman-Nya. Itu menjadi model dalam seluruh kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia makin tidak memiliki model kebenaran ini. Ya. Inilah cara kita memuliakan Tuhan di dunia yang jahat yang sekarang ini. Dengan cara engkau punya model hidup, terus hidup di dalam mengasihi Tuhan, firman-Nya. Firman-Nya memberi kita sukacita, firman-Nya memberi kita kasih dan meyakinkan kita akan kasih itu. Dan firman-Nya memberikan kekuatan untuk kita hidup kudus. Yang keempat, firman-Nya juga memampukan kita untuk melayani Dia sebagai saksi di dunia ini. Dikatakan dalam ayat 18 dan 19. Pengkudusan bukan bertujuan mendapatkan satu kenikmatan yang bersifat egoistik, yang menyombongkan diri sehingga orang kalau lihat kita memamerkannya. Bukan, tapi supaya kita bisa menjadi duta Kristus yang efektif. Perhatikan di sini. Tujuan daripada pengkudusan itu supaya kita bisa makin efektif menjadi alat Tuhan. Kenapa kita mengalami kesulitan untuk bersaksi? Kenapa kita mengalami kesulitan untuk menyatakan kemuliaan Allah? Karena kita sendiri tidak menyediakan diri itu dalam proses pengkudusan yang sesungguhnya. Tidak mungkin bisa.
Firman-Nya memberikan sukacita kepada kita. Firman-Nya memberikan keyakinan kasih akan Allah. Firman-Nya itu makin memberikan kekuatan kita untuk hidup kudus. Dan firman-Nya itu memberikan kemampuan kepada kita untuk melayani Dia dan menjadi saksi, menjadi duktanya yang sesungguhnya. Perhatikan saudara, dalam terang kemuliaan Tuhan Yesus menempatkan dirinya terpisah bagi keselamatan kita. Dan sekarang Dia ingin kita memisahkan diri bagi kemuliaannya. Bapa mengutus Dia ke dalam dunia. Sekarang Dia mengutus kita masuk ke dalam dunia. Kita adalah orang-orang di bawah perintah daripada Kristus, daripada anak. Maka tidak ada kata lain kecuali kita harus taat. Yesus Kristus sekarang terpisah dari kita dan berada di surga secara fisik. Berdoa bagi kita supaya kesaksian kita akan berbuah. Banyak orang bertobat dari dosa mereka dan berbalik kepada Tuhan. Yang terakhir dalam bagian ini, yaitu kita membagikan kemuliaan-Nya. Berikutnya Tuhan Yesus memfokuskan doanya untuk orang-orang yang berada di masa yang akan datang. Dia mulai berdoa bagi kita yang hidup pada masa kini dan untuk seluruh gerejanya dalam sepanjang abad. Dia sudah berdoa tentang keselamatan dan kekudusan. Sekarang beban doanya adalah tentang kesatuan. Itu yang menjadi fokus terakhir. Dia menghendaki umatnya mengalami yang disebut kesatuan rohani, seperti kesatuan Allah Bapa dan kesatuan di dalam diri anak. Setiap orang Kristen mungkin memiliki komunitas yang berbeda, tetapi mereka semua adalah milik Tuhan dan saling memiliki. Ya. Para murid seringkali menunjukkan semangat egoismenya, persaingannya. Kita lihat dalam Matius pasal 20 ayat 28 ya, sampai seterusnya. Dan perpecahan ini menyedihkan hati Tuhan. Sering saudara, saya sangat tergelitik untuk mengetahui bagaimana perasaan Tuhan Yesus melihat kondisi gereja masa kini. Ya. Kita sungguh-sungguh tidak mengerjakan hidup yang saling mengasihi. Apa sih dasar daripada persatuan Kristen yang sejati? Dasar dari persatuan orang Kristen sejati, pribadi, karya Yesus Kristus dan kemuliaannya, dikatakan di dalam ayat 2 sampai 5 itu. Itu dasar kesatuan kita. Dia telah memberikan kemuliaannya kepada kita, dan dia berjanji bahwa kita akan terus-menerus mengalami kemuliaan sampai kita masuk surga. Relasi yang harmonis di antara orang Kristen tidak didasarkan pada hal-hal yang bersifat eksternal dari daging, tidak, tetapi pada hal-hal yang bersifat internal. Dan Roh Kudus di dalam batinnya mendesak dia untuk bisa mengasihi, mendesak dia untuk dia membutuhkan orang lain. Karena kita satu tubuh, kita harus memandang seseorang lebih daripada apa yang nampak luar. Kalau sudah bisa lihat nampak luar, orang itu mungkin dari rasnya, warna kulitnya, kemampuannya, dan sebagainya, dan membangun satu persekutuan berdasarkan hal-hal rohani yang ditekankan oleh Yesus di dalam doa ini. Saudara perhatikan, salah satu hal yang paling mengesankan dunia adalah cara orang Kristen yang saling mengasihi dan hidup bersama secara harmonis. Karena tidak ada kekuatan di dalam mengerjakan misi Allah kalau engkau tidak hidup di dalam kekuatan kasih yang kau ekspresikan dalam kesatuan tubuh Kristus. Saya mengatakan, tidak ada satupun gereja yang sempurna. Ada orang kecewa dengan gereja A, dia pindah ke gereja B. Di gereja B dia kecewa, dia pindah ke gereja C. Gereja C dia kecewa, lama-lama dia bikin gereja sendiri. Dia kecewa dengan gereja sendiri, akhirnya dia pindah ke surga. Tidak ada gereja yang sempurna. Semua gereja sedang di dalam satu proses pengkudusan Tuhan. Dan engkau harus punya kesadaran ini. Kekuatan kita melayani, kekuatan kita bisa bersatu hanya karena kasih yang dari Golgota, Kalvari itu terus makin bertumbuh di dalam hidup kita. Kalau kasih itu tidak bertumbuh, engkau tidak punya kekuatan untuk bersatu. Satu-satunya cara engkau bisa punya kekuatan bersatu, kalau kasihmu terus makin bertumbuh satu kepada yang lain.
Karena itu menjadi fondasi untuk mengerjakannya. Tugas kita sebagai orang Kristen adalah untuk memberikan kesaksian kepada dunia yang hilang dan memberitakan berita keselamatan Allah. Dan itu hanya bisa dikerjakan kalau engkau mau terus bersatu. Bagaimana engkau bisa bersatu? Kalau engkau sudah kehilangan kesanggupan untuk mengasihinya. Misi kita sampai hari ini dikerjakan tidak pernah habis. Membutuhkan kerjasama, membutuhkan kesatuan hati. Saya ingat saudara, di awal memasuki pelayanan perkantas, saya mengalami satu kondisi yang sangat buruk. Hal yang mengejutkan saya, seluruh orang yang terlibat di dalam lembaga pelayanan mahasiswa, semuanya ribut, semuanya saling caci maki. Saya berlutut dan saya berdoa, apa yang saya harus lakukan? Saya mengunjungi semua pemimpin lembaga pelayanan mahasiswa yang ada di Surabaya. Yang Navigator saya kunjungi, yang LPMI saya kunjungi, yang Laharoi saya kunjungin, saudara. Ya, semua lembaga pelayanan mahasiswa. Mereka kaget. Saya datang hanya untuk sharing dan mencatat nomor telepon mereka. Langkah kedua yang saya lakukan, saya minta kepada sekretaris staf kantor di Perkantas, saat dalam 1 minggu engkau harus menelpon seluruh lembaga pelayanan mahasiswa di Surabaya, minta pokok doa mereka, karena Perkantas akan berdoa untuk mereka. Setelah saya mengerjakan ini dan melakukan ini bertahun-tahun, ketegangan itu mencair dengan sendirinya. Kita tidak mungkin bisa mencapai mahasiswa kalau hati kita ada kebencian antar lembaga pelayanan mahasiswa. Kapling-kaplingan, seolah-olah kita itu yang punya hak terhadap lembaga itu. Kita sudah ditipu oleh si jahat, sehingga fokus kita diarahkan kepada kepentingan lembaga, bukan kepada kepentingan kehendak Tuhan, bukan kepada kepentingan jiwa-jiwa mahasiswa yang perlu dijangkau di kampus. Maka pada waktu muncul kasus 2006, LPMI mengalami musibah sampai segitu banyak orang ditangkap dan ditahan. Ingat khotbah saya di Taman Apsari, saya mengatakan kita tidak boleh membicarakan tentang mereka, tetapi kita harus berbuat untuk mereka. Anak-anak mereka harus kita adopsi untuk kita beasiswai. Bisa dititipkan kepada siapa? Dititipkan siapa? Berhenti berbicara tentang kekurangan dan kesalahannya, berdoa dan melakukan yang terbaik. Kalau kita ingin memenangkan dunia, engkau harus merupakan jawaban dari doa Tuhan Yesus. Kita satu adanya, baru misi itu bisa dikerjakan dengan benar. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami di surga, apalah kami di depan-Mu? Siapakah kami sehingga Engkau menganggap kami berharga? Begitu luar biasa firman-Mu Tuhan yang terus melawat kami. Di tengah segala kekelemahan dan kekurangan kami, Engkau terus melawat kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Hari Limanto. Kami merasa banyak sekali hal yang harus kami serahkan kembali kepada-Mu Tuhan. Ampuni kalau selama ini dalam hidup kami tidak mengutamakan Engkau dengan sungguh-sungguh.
Kami tidak menyerahkan segala seluruh aspek hidup kami untuk Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak Tuhan, mewujud nyatakan rencana Tuhan, dan juga supaya hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Biarlah lewat firman-Mu yang Tuhan sampaikan malam ini, boleh ada pertobatan dan kebangunan rohani untuk setiap kami yang ada di sini yang sudah Tuhan lawat. Tolonglah kami Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kemampuan. Karena kami tahu hanya itu yang sanggup dan memungkinkan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tolonglah kami hidup benar, lebih baik dari yang kemarin. Dan besok kami boleh hidup lebih berkenan padamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jadikan kami alat-alat-Mu untuk menjalankan misi-Mu yang mulia itu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.